Halo guys, kembali lagi. Jadi video kali ini saya bakal bikin saklar Revo di PNP-kan ke Vario 125 atau 150 yang LED old guys. Vario LED old ya. Jadi ini dia untuk bahan-bahannya, dan untuk tutorial kali ini bakal saya bikin bisa untuk dua-duanya saklar PNP-nya ini guys. Jadi bisa untuk yang lampu standar ataupun yang sudah pasang biled ya. Single biled maupun double biled guys, sama-sama bisa. Ini untuk bahan-bahannya ya. Jadi yang pertama ini ada saklar Revo-nya yang bentukan kayak gini, 4 pin ya. Iya 4 pin semua sih, kalau saklar Revo udah yang jenis kayak gini 4 pin semua ya. Nah ya kayak gini lah, 4 pin modelnya kayak gini. Terus untuk saklar pas beamnya saya gunakan yang model seperti ini guys. Ini kayak yang dipencet kayak gini balik gitu ya. Ini pas beamnya yang dipencet ke bawah, kalau gini ngedim gitu ya. Yang jenis 4 pin, ada juga yang 2 pin soalnya ya. Kalau untuk jenis yang saklar pas beam kayak ginian, ini saya gunakan yang 4 pin. Dan apakah bisa menggunakan yang 2 pin? Ya bisa juga. Ya silakan dipikir sendiri kalau kalian mau menggunakan yang 2 pin ya. Di sini saya gunakan yang 4 pin. Ya untuk mempermudah untuk mengikuti tutorialnya ya langsung gunakan yang sama dengan yang saya pakai ya. Ini untuk ininya guys. Soket PNP-nya ya. Buat ke headlamp-nya nanti. Ya ini soket-soketnya, soket 3 pin untuk relay. Terus ya ini soket buat ke ininya ya, ke saklarnya. Ini ada rumah sekring, ada relaynya menggunakan 2 buah relay mikro 20 ampere guys. Ini buat relay biletnya ya, nanti ya. Kenapa saya gunakan 2 buah relay? Nanti ini bakal saya paralel. Karena sekarang bilet itu udah rata-rata wattnya gede-gede ya. Jadi kalau menggunakan satu relay takut nggak awet. Jadi makanya ini akan saya gunakan 2 relay tapi di paralel langsung nantinya. Digabung di paralel lah pokoknya. Ya nantilah saya kasih tahu cara untuk ngerakitnya lah ya. Ini untuk soket biletnya nanti 3 pin. Oke, langsunglah kita kerjakan ya. Jadi yang pertama kita ini singkirkan dulu ya. Bikin dari soket ke ininya dulu guys. Saklar Revo-nya dulu ya. Soketnya ini. Ini saya gunakan ukuran kabel 0,85 kabel AVS. Tapi lebih bagus lagi sebenarnya 0,5 ya. Soalnya di sini ininya kecil guys, sekunnya guys. Tapi ya masih muat sih ke kabel AVS 0,85 ini ya. Cuman sudah agak sedikit kebesaran sudah. Ini kabel warna kuning akan saya gunakan untuk jalur standby 12 volt ketika kontak on ini ya. Kita pasang soketnya. Oke. Ini. Waduh, patah satu guys, sebelahnya patah nih. Tapi kuat sih. Apakah perlu diulang ya? Enggak sih, nggak usah diulang lah. Udah kuat ini guys. Tuh. Ini kita pasang gimana ya? Pokoknya paling samping dulu guys. Ini yang warna kuning. Pasang yang paling samping kayak gini. Kita potong sampai sini aja dulu. Terus kita bikin lagi. Jadi pokoknya ini 2 pinnya ini warna kuning semua guys. Digabung ya. Nah mantap. Nah kalau yang ini nggak patah. Yang ini taruh di paling sampingnya lagi, samping sininya guys. Tuh, jadi 2 kabel warna kuning kayak gini. Yang ini disatukan guys. Jadi di jumper ya. Nah ini kan udah 2 ke sini jadi nyatu seperti ini guys. Nah kita bikin lagi kabel seperti ini yang di cabang juga kayak gini ya. Ini panjangnya sekitar 50 cm. Pokoknya dari soket ini ke ujung kabel ini 50 cm yang lebih pendek ya. Ini ada yang lebih panjang juga ya, anggaplah 60 cm ya. Kabel yang lebih panjang ini yang ke soket nanti. Ke soket si ininya. Ini ya disambung guys. Disolder ke sini ya. Jadi nanti jalur bagian ini akan dapat jalur standby 12 volt ketika kontak on gitu ya. Kita kasih selang bakar dulu guys. Oke, selesai. Terus kita lanjut lagi. Ini saya kasih kabel warna merah ya. Jadi untuk mempermudah, kalian gunakan kabel yang sama juga dengan yang saya gunakan ya warnanya. Jadi biar mempermudah. Ya mau gunakan kabel warna lain ini juga ya nggak apa-apa guys.
Cuman ya harus diingat gitu ya, untuk mulai dari awal instalasi kabelnya, posisi kabelnya itu di mana gitu guys. Oke, kita kasih sekunnya. Nah, untuk posisi soket tuh, ini kan kayak gini, yang kayak gini nih. Nah, saya posisikan begini ya. Nah, posisi kabel warna merah itu di sebelah sini. Nah, di nomor 2 dari bawah ya, kayak gini guys. Tuh. Ya pokoknya perhatikanlah posisi kabelnya. Ini jalurnya akan digunakan untuk jalur lampu utama. Jadi ketika kontaknya apa tuh? Saklarnya on ini, mana tuh? Saklar revonya on ke lampu utama, maka merah ini akan dapat arus 12 volt ya. Kita bikin panjang, ini dicabang apa enggak ya? Oh ya, dicabang juga ini guys. Jadi ini dipotong dulu. Kabel yang sebelah sini ya nggak usah dipotong nih sebenarnya ya, langsung ya dipotong aja lah, lebih gampang guys, kayak gini. Nah, bikinlah kabel 2 cabang lagi seperti ini, seperti yang warna kuning tadi ya. Ini panjangnya pokoknya ke ujung, nanti 50 cm yang pendek, satunya lagi ini lebih panjang. Kita sambung ke kabel warna merah yang di sini guys. Jadi pokoknya ini satu pin di sini akan bercabang jadi 2 gitu ya. Oke, kita solder. Terus selang bakarnya ya, mungkin ini singkirkan aja ya biar tidak merusak pemandangan ini guys. Nih, kayak gini aja dulu. Nah, kalau kayak gini kan enak nih ya. Oke, 3 pin sudah terisi, tinggal 1 pin lagi. Di sini saya akan gunakan kabel warna orange. Ukuran kabel masih sama terus ya, 0,85 guys. Ini orange, ukuran kabel 0,85. Ini jalur senja. Jadi ketika nanti di on kan senja di sini, ke sini ya. Ini kan off, begini senja. Maka kabel orange nanti ini akan dapat arus 12 volt. Kita kasih sekun dulu. Nah, kayak gini. Langsung kita pasang ya, pokoknya sisanya ini udah tinggal yang terakhir ya, posisi soketnya di sini. Nah, sudah terisi semua. Ini bikin panjangnya yang paling panjang ya, yang 60 cm ya. Ini langsung ke soket nanti guys, ke soket PNP headlampnya itu, ke ujung sini. Nah, kita pasang ininya dulu. Untuk yang terisi di sini itu untuk ke saklar revonya yang di sini guys. Nanti yang di sini akan terisi 3 cuma. Jadi bisa dibedakan nanti ya. Nah, kita pasang dulu untuk saklar revonya. Nah, kayak gini. Ini panjangnya dari ujung dari sini kan ke sini 50 cm ya. Mana tuh ya, yang ujung kabel yang paling pendek pokoknya, yang pendek kan, yang ini. Nah, kita tekuk jadi 2 dulu guys, kayak gini. Ditekuk jadi 2 begini. Berarti kita kasih selang bakar dulu. Nah, dari tekuan sini ke sini kita kasih selang bakar. Bukan selang bakar, ya selang lah pokoknya, di selongsong ya. Saya gunakan yang 10 mili nih kayaknya ya, selongsongnya ya. Sampai sini nih. Nah, kita masukkan dulu guys kabelnya. Udah, pokoknya kalian udah harus mengingat ya posisi kabelnya. Kalau menggunakan warna kabel yang berbeda dengan yang saya pakai, perhatikan di sini jangan lupa ya untuk posisi masing-masing kabelnya, biar tidak biar bisa melanjutkan tutorialnya. Kalau nanti nggak inget kan ya bingung nanti. Oke, jadi untuk kabel merah nih yang lebih pendek ya, ini kan ada yang udah lebih panjang, yang di cabang-cabang tadi. Ini yang lebih pendek kan, merah sama kuning ini. Ini yang ke saklar pas beam menujunya. Kasih selang lagi ya. Ini sama juga 10 mili. Kasih selang ke sini. Nah, masukkan 2 saja ya, yang merah sama kuning. Merah sama kuning di sini ya juga ini satu jalur dengan merah kuning di sini sudah ya. Jadi nggak perlu bingung-bingung guys. Kecuali orange ini cuma satu cabang kan, nggak di cabang 2. Ini kita kasih sekun, kupas dulu kabelnya.
Oke, sudah terpasang sekun. Lanjut ke soket kayak giniannya lagi. Untuk posisinya, ini sebenarnya saya juga tidak hafal ya. Ini saya punya ininya nih, contekannya ya. Nah, ini posisinya kayak gini nih. Ditengkurupkan ya. Posisi sekunnya nih nah tengkurup kayak gini nih. Itu posisinya, mana tuh tadi? Untuk kabel warna kuning ya, berarti posisinya di sini nih. Posisi sekunnya kayak gini ya. Tuh, kayak gini. Nah, dia kuning ada di sini. Terus kemudian untuk yang kabel warna merah, dia di sini. Jadi di sini yang nggak kepake yang kosong. Nah, ini masuk ke sini. Di sini kosong. Di sini kita kasih kabel warna biru. Nah, ini untuk jalur pas beamnya guys. Jalur dim ya. Pokoknya nanti ketika di dim, ini dapat arus 12 volt. Jadi seperti itu. Mantap. Posisi kabelnya di sampingnya merah, paling samping ya di sini. Nah, yang di sini kosong. Jadi untuk yang jalur pas beam, nah ini dia untuk ininya, saklarnya kita pasang dulu. Di sebelah sini, nah ini kayak gini nih posisinya. Di sini kosong, di sini terisi 3. Yang di sini kan terisi semua. Jadi bisa dibedakan ya antara saklar revonya dengan yang di sini. Soalnya kan bisa ditukar, ini bisa sama-sama masuk soketnya soalnya guys. Tapi kita dengan membedakan dengan jumlah kabelnya saja. Jadi untuk yang pas beam jumlah kabelnya 3, sedangkan yang untuk saklar lampu utamanya di sini jumlah kabelnya 4. Jadi gitu aja untuk membedakannya. Dan ini untuk kabel warna biru kita samakan panjangnya dengan yang ini, yang terusan yang di sini ya. Nah, nanti akan saya ukur juga nih guys. Ini saya juga masih lupa berapa nih yang ke bawah ya. Ini masukkan ke selangnya. Jadi jangan lewatkan luar ya. Nah, ini nih masuk ke selang sini. Jadi untuk saklar sudah, tinggal ke soket PNP-nya ini guys. Tuh bisa dilihat di sini sudah ada 4 cabang kabel ya di sini. Ini warna kuning. Nanti ketika kontak on ini akan dapat arus 12 volt. Pokoknya jalur senja kontak onnya gitu ya. Standby 12 volt. Ini untuk jalur senjanya warna orange. Ini untuk lampu utamanya warna merah. Ini untuk jalur dimnya warna biru. Oke. Nah, ini kabelnya saya potong aja sampai sini nih. Ini saya main kira-kira, jaganya terlalu panjang masih sih. Tapi ya nggak apa-apa lah, daripada kurang ya, mending kepanjangan guys. Jadi untuk jarak kabel di sini saya coba ulangi. Jarak kabel dari sini ke sini itu 50 cm guys. Sedangkan dari ujung sini ini yang tekuk. Pokoknya ini dibagi 2 kayak gini kan, ditekuk. Ini ada di tengah-tengah. Jarak sini kita ukur dulu. Karena saya juga nggak mengukur barusan guys. Ya 33 cm ya dari sini ya. Sekarang dioda dulu. Nah diodanya akan saya taruh di tengah-tengah sini guys, biar bisa kepake ini ya. Kalau ditaruh di relaynya nanti kalau posisi lampu standar itu nanti nggak bisa pas beam, nanti bisanya cuman ya lampu utama hidup ngedim gitu ya. Nah ini dioda kita pasang ke kabel warna merah sama biru ini. Kabel warna merah jalur lampu utama, kabel warna biru jalur dim. Kenapa dioda? Ini dioda fungsinya ketika kita ngedim, lampu utama juga ikut hidup guys. Jadi fungsinya dioda itu seperti itu. Ini satu arah. Dia bisa mengalirkan arus positif ke negatif dari sini ke sini. Tapi kalau dibalik dia nggak akan bisa. Jadi dia seperti cara kerjanya itu seperti klep ya. Nah, jadi kalau kita pasang begini, ini ditaruh di jalur pas beam yang tidak ada garis putihnya, ini ditaruh ke kabel warna merah. Nah, ketika kita menghidupkan lampu utama, jalur di sini akan dapat arus 12 volt kan. Tapi ini tidak akan bisa mengalir ke si jalur pas beamnya. Jadi ketika ngidupin lampu utama aja yang hidup guys. Walaupun sudah ada jalur ke sini, jadi ini tidak akan dapat arus. Tapi jika sebaliknya, ketika kita ngedim, walaupun tidak menghidupkan lampu utama di sini tidak dapat arus gitu ya. Ketika ngedim di sini dapat arus 12 volt, maka arus listrik akan mengalir juga lewat dioda ke jalur lampu utama. Jadi ketika ngedim, lampu utama pun juga ikut hidup. Apalagi kalau kita pasang bilet, itu kan kalau ngedim, itu kan solenoid yang hidup. Jadi bukan lampunya yang hidup, solenoidnya yang hidup. Jadi untuk bisa menghidupkan lampu utama juga ketika kita nembak pas beam gitu ya. Ya ini fungsilah diodanya ini ya. Ini yang masih banyak nggak paham tentang dioda ini fungsinya untuk apa.
Cuman apa ya? Seperti mewajibkan dioda gitu. Ya kita harus tahu fungsinya, guys. Seperti itu ya. Semoga kalian paham. Langsung kita pasang di sini. Nah, ini juga sebenarnya ditaruh di relaynya. Ya, kita taruh bisa. Tapi di sini saya apa ya? Untuk lampu standar itu juga butuh dioda juga biar bisa ngepas beam nyala semua gitu ya. Nah, kupas kayak gini. Jadi untuk yang tidak ada garis putih, di sini diodanya ada yang garis putih, di sini ada yang tidak ada garis putih. Ini untuk yang tidak ada garis putih itu masuknya ke jalur pas beam. Nah, di sini nih. Nah, jalur dimnya ya, kabel warna biru. Kita solder di sini, guys. Kayak gini. Terus kemudian untuk yang ada garis putihnya, kaki diodanya ke kabel warna merah. Ini jalur lampu utamanya, gitu guys. Ini posisinya ke atas dia ya. Nah gini nih. Aduh, enggak ini guys. Tuh ujung kabelnya ya. Kurang dia. Ganti dioda lah. Oke, ini udah ganti dioda ya. Udah bisa. Aduh, hampir lagi. Hampir enggak masuk lagi nih guys. Ke ujungnya sini. Jadi nanti di relay ya udah nggak usah dioda lagi guys, karena di sini sudah untuk jalur ininya ya. Oke, sudah terpasang kayak gini guys. Tuh langsung ini kita bungkus juga kabelnya ya. Masih tetap saya menggunakan selongsong yang 10 mili ya. Ini sampai sini aja lah. Nah di sini mungkin kasih selongsong lagi ya. Dioda yang saya gunakan ini dioda 2 ampere guys. Pakai yang 3 ampere ya juga oke. 4 ampere ya juga oke. Makin gede ya makin nggak masalah gitu ya. Tapi kalau 1 ampere jangan. Kalau 1 ampere takutnya kurang kuat guys. Karena ini kalau kita menggunakan lampu standar, kalau ke bilet sih nggak ada masalah karena fungsinya hanya untuk mensuplai relay kan. Tapi kalau kita menggunakan lampu standar bawaan itu arusnya itu yang dilewati nanti kayaknya 2 amperan gitu ya. Jadi kita gunakan dioda 2 ampere minimal. Jadi 2 ampere ke atas lah. 2 ampere, 3 ampere, 4 ampere ya yang kita gunakan. Ini kita bakar dulu seperti ini. Barulah masuk si selongsongnya. Kayak gini. Sip. Jadi sudah selesai dari atas ke sini. Tinggal ke soket PNP-nya. Untuk soket PNP, jalur lampu utama ini guys. Kalian perhatikan posisi kabel ya, karena ini warna kabelnya beda dengan yang ada di motor. Ini biasanya warna hitam di sini. Ini jalur lampu utama biasanya guys di sini guys. Kita potong. Ini udah disolder ulang sama saya. Ini ya dipotong aja lah kayak gini. Nah, yang akan dijadikan arus standby 12 voltnya adalah di sebelah sini. Oke, kita beginikan aja dulu. Satu lagi yang dipotong ya, setelah yang di sini, perhatikan posisi kabel ini yang menuju ke headlamp, ini yang ke kabel motornya nanti ya. Nih, posisi kabel yang dipotong di sini. Satu lagi yang dipotong ini kabel di sini nih. Kalau di motornya itu warna kabelnya coklat garis putih. Ini ada warna hitam nih. Posisi kabel sebelah sini nih. Nih. Ini nih sebelah sini. Ini jalur senja. Jadi kita potong sampai di sini. Ini nggak dipakai. Yang sebelah sini tidak dipakai, guys. Jadi nanti jalur senja akan dapat arus dari sini nih. Ketika dikontak, di on kan senja lah pokoknya ya. Kita kupas dulu kabelnya. Harus diingat, guys. Oke, sekarang lanjut ke penyambungan. Di sini jalur lampu utama. Ini. Berarti kita dapatnya ke kabel warna merah yang di sini nih. Ini di cabang 2 menuju ke relay 1. Ya. Gimana ya untuk mencabangnya ya? Ini aja lah. Saya gunakan kabel yang kecilan aja ya, biar tidak terlalu ini guys. Nah, ukuran kabel 0,5 nih, AVSS. Mungkin seginilah panjangnya. Nanti dipendekin lagi kayaknya nih. Nah, untuk jalur yang di sini,
Ini jalur lampu utama. Satunya akan tercabang ke relay. Oke, sudah bercabang dua seperti ini. Ini dapat kabel warna merah ya dari saklarnya ini. Nah, ini kabel warna merah. Ini jalur lampu utama. Kasih selang bakar dulu. Ini selang bakar berapa mili ya? 20 apa gitu ya? Iya 20 kayaknya, 20 mili guys. Ini masukkan ke sini dulu. Ini buat di sini nanti guys. Nah, begini barulah kita sambungkan yang merah ini ya ke jalur sini. Oke. Kasih selang bakar dulu. Lanjut di sini ketika kontak on, dia akan ada dapat arus 12 volt ya. Jalur lampu utama juga ini, jalur lampu utama. Tapi kan ketika kontak on, kalau lampu standar masih belum dikasih saklar kan lampunya langsung hidup guys. Lampu utama ya. Ini dapat kabel warna kuning yang di sini. Seperti ini guys. Masuk. Terus untuk jalur senja adalah kabel warna orange ya. Ini tersambung di sini yang kita potong tadi, kabel warna hitam di sini. Ini posisi soketnya. Ini kayak gini. Blur nggak ya? Saya kurang melihat kamera guys. Nah, posisi soket di sini. Ini tersambung ke kabel warna orange. Agak susah nih ya. Mantap, sudah tersolder dengan baik. Selang bakar. Sekarang tinggal satu jalur lagi. Ini potongan kabel yang di sini, ini kan dipotong. Yang dari sini, ini nggak dipakai ya, ini kosong. Tinggal jalur dim. Jalur dim ini dia. Mana tuh jalur dim? Ini dia. Kabel warna biru. Untuk dim itu jalurnya ini guys. Nomor 2 dari sini nih. Ini posisi soket seperti ini. Nah, kabel yang kuning nih, nomor 2 dari merah setelah merah. Kalau di kabel motornya itu aslinya warna biru di sini ya. Makanya ini saya gunakan warna biru juga. Ini soketnya ya karena ini warna kuning. Ini nah, ini nih nomor 2 ya. Tuh. Setelah kabel merah warna kuning ini. Ini dikupas saja, jangan dipotong. Kupas saja, guys. Jadi biar indikator pas bimnya hidup, biar ini juga ya, biar lampu utama bisa untuk ke lampu standar juga. Nah, dikupas kayak gini, masuklah kabel warna biru ke sini, tapi ini dicabang juga kabel warna biru buat ke jalur solenoid ya. Tapi kalau billet jalur solenoid ngambil ke dalam sini juga bisa ya, di dalam headlampnya ke sini, tapi di sini saya keluarkan aja. Jadi biar inilah ya, bisa sama-sama bisa menggunakan juga, bisa gunakan jalur selotnya, bisa ngambil ke sini juga atau bisa langsung ke dalam sini juga bisa gitu guys. Ini kasih timah dulu lah, solderkan langsung kayak gini ya. Jadi nanti ketika ini dapat arus 12 volt, ini masuk ke sini dim hidup, masuk ke sini juga indikator pas bim hidup. Jadi seperti itu. Jadi indikator pas bim itu ya di sebelah sini nih, kabel biru tuh, pokoknya kabel biru itu di soket bawaannya itu, di saklarnya itu, kalau dapat arus 12 volt, indikator pas bim juga bakal hidup sudah. Oke, seperti ini penyambungannya selesai. Dan mungkin groundnya juga di relay, apakah ambil dari sini ya? Kayaknya cukup dua soket aja di sini. Pokoknya kita rapikan aja dulu nih. Ini kamera saya sudah mulai ini, HP saya mungkin ya, udah harus ganti HP mungkin ya. Kayaknya tersendat-sendat kameranya guys, lemot guys. Kalau yang ini kan nggak bisa, ini sudah nggak bisa pakai selang bakar, ya cukup diisolasi aja lah ya. Tuh ini kan kenapa kamera ya, kok bisa sendat-sendat gini guys. Langsung di sini ada 2 jalur, berarti ini soket tadi yang
3 pin ganti ke 2 pin aja ya. Ini cukup 2 pin saja, jalur lampu utama, jalur dim. Nah, ini nih, kita masukkan ke sini, guys. Aduh, semrawut ini, guys. Nanti kalau udah masuk ke selongsong ini bakal rapi sudah. Nih, masuk kayak gini nih. Nah, udah, ini dibakar ya. Oke, jadi sudah ya untuk saklar PNP-nya. Dan tutorial ini sampai di sini, ini kita sudah berhasil membuat saklar PNP buat lampu standarnya. Nah, kalau untuk lampu bilet, nah ini tinggal buat jalur si relaynya ya, sama ke solenoidnya ini yang di sini 2 pin nih. Kasih selongsong juga biar rapi. Nah, masuk ke sini ya. Tuh. Kita kasih soket 2 pin di sini. Ya terserah lah ya. Mau yang biru di mana, merah di mana, tinggal disesuaikan nanti ke yang ke relaynya ya. Nah. Jadi seperti ini. Dah, ini dibakar ya, biar rapi, biar mengkerut dianya. Oh ya, bagian sini nih. Ini kita isolasi aja guys untuk merapikannya ya. Soalnya yang pakai selongsong juga, ini sebenarnya pakai selongsong tadi bisa juga ya. Ya baru ini, baru punya ide bisa menggunakan selongsong juga sebelum menyambung ini ya. Ya tapi ini karena udah terlanjur ya udah, ini diisolasi aja guys. Iya ya, pakai selongsong ternyata ini juga bisa guys. Oke, ya pokoknya gini lah, bikin serapi mungkin lah ya, kayak gini. Oke, bagian ini selesai. Lanjut kita ke pembuatan relay biletnya ya. Sekarang kita lanjut ke relay ya. Untuk relaynya ini saya kasih double tap dulu untuk menyatukan kedua relaynya ini. Jadi relay ini bakal saya paralel guys. Jadi ya sama kan ini nih. Karena ini tidak dibutuhkan yang di sini, ini potong aja ya. Sini potong. Yang di sini juga nih, ini dipotong nih. Nah, perhatikan tuh posisinya tuh yang dipotong ya, yang ini. Yang ini soalnya nggak dipakai juga guys. Oke, ini udah saya paralel guys. Jadi ya kayak gini untuk di cara paralelnya ya. Ini kan udah dipotong pin yang di sini sama ya pin yang di sini nih. Kan nggak dipakai ya. Jadi kayak ini tuh. Pin yang di sini, yang sebelah sini di relay yang satunya diparalel ke pin kaki relay yang satunya, pokoknya yang sama lah tuh kayak gini. Pin yang di sini dengan pin yang di sini, ini yang di tengah tuh kan ada pin yang di sini sama yang di sini, ini di kaki relaynya tuh ya udah disatukan kayak gini aja. Terus yang di tengah nih, ini di paralel kayak gini nih guys, jadi kan satu. Jadi nanti ini kalau relaynya satu nyala ya udah nyala semua gitu guys, dan ini ya terhubung semua gitu. Jadi nanti arus itu, nanti ini yang ke plus aki. Jadi dari plus aki itu akan lewat arusnya itu bisa lewat sini sama lewat sini. Jadi dua-duanya. Jadi kalau seandainya ampernya gede gitu ya, di sini nggak cukup, bisa lari ke sini ampernya gitu guys. Nah, arusnya ke sini. Nanti ini ke bilet ini. Oke, langsung kita lanjut ke penyambungan ya. Ini ukuran kabel 1,25 kabel AVSS ya, merek Wilson. Yang bakal saya jadikan jalur ke aki langsung. Jalur yang ke aki langsung adalah pin yang di tengah di sini nih guys. Kita solder ke sini. Untuk yang ini AWG ya, AWG berapa tuh? Yang pokoknya bawaan bilet turbo SE tuh. Ya pokoknya samakan aja lah dengan kabel ini dah ya. 1,25 atau menggunakan AWG 18 apa AWG 20 itu ya. Udah lupa juga guys sama ukuran kabelnya guys. Oke, mantap. Jadi ini jalur ke plus aki langsung. Ini saya potong pendek aja dulu karena nanti bakal dikasih sekring ya. Jadi potong sampai sini aja dulu. Terus lanjut lagi, ini jalur kabel yang menuju ke bilet plus lampu utama ya, plus biletnya guys. Di pin relay yang di sini nih.
Sama, kabelnya masih menggunakan ukuran kabel 1,25 ya, AVSS. Ini panjangnya ya sesuaikan aja, ini mungkin segini aja lah panjangnya, gak usah terlalu panjang-panjang juga ya. Tong, tuh bisa diperhatikan ya, ini yang menuju ke plus aki langsung, ini yang menuju ke plus biled di bagian pin relay yang di sini. Yang ke plus aki langsung pin relay yang di sini. Sebenarnya dibalik juga bisa, ini yang ke aki langsung, ini yang ke biled ya, nggak apa-apa ya, nggak masalah. Ini untuk kabel groundnya, saya gunakan kabel warna hitam dan masih menggunakan ukuran kabel 1,25 AVSS ya. Merek Wilson juga sama. Ini saya kupas nih di tengah-tengahnya nih. Jadi ini yang ke minus biled, yang ke sini. Kesininya ini ke ground atau ke rangka nanti ya. Jadi langsung dikupas di tengah di sini. Saya kasih timah. Ini kita sambungkan ke kaki relay yang di sini nih. Ini yang bakal dijadikan minusnya ya, untuk menghidupkan relaynya itu, untuk dapat groundnya lah relaynya. Nah, saya solder di sini guys. Oke, mantap. Jadi di pin relay yang di sini untuk groundnya. Jadi ini ke min plus biled, yang satunya lagi ini ke rangka. Oke. Sedangkan ini kabel ukuran 0,85 kabel AVS ya. Ya gedenya sama, tapi isian dalamnya ini beda guys. Ini lebih kecil ya, 0,85 kabel AVS biasa. Ini yang bakal kita jadikan untuk on off relaynya ya, yang bakal nyambung ke saklarnya yang kita rakit tadi itu. Nah, kita sambung ke sini. Ini udah sisa satu ya. Ini kan jalur sini udah terhubung, jalur di sini sudah terhubung, jalur di sini sudah terhubung. Tinggal satu di sini nih. Ini untuk on off relaynya ya. Kita sambung ke sini. Jadi pokoknya ini relaynya ketika on yang di sini ya bakal on juga di sini karena sudah tersambung juga, terparalel gitu ya relaynya ya. Oke. Kita panjang kabelnya berapa ya? Segini aja guys. Nah, segini aja panjang kabel. Sama jalur satu lagi, jalur dim. Jalur dim kabel warna biru. Ukuran kabelnya 0,85 kabel AVS biasa. Jadi nggak usah gede-gede karena ini cuma jalur solenoid yang cuma berapa watt gitu ya. Nggak gede guys. 20 watt guys. Paling 20 sampai 30 watt kalau untuk jalur solenoid itu guys. Ini nih jalur yang ke biled ya. Ini kabel biru. Ini sejajarkan dengan yang di sini nih, kabel merah yang AVS biasa nih. Ini tidak tersambung ke apapun kabel biru guys. Jadi langsung begini aja. Nah, diteruskan aja kayak gini ya, biar jadi satu aja nih sebenarnya. Ini di sini tidak ada dioda ya, karena diodanya sudah dipasang di rakitan saklarnya ini. Kan tadi kan udah dipasangkan dioda kan, jadi yang di sini nggak usah lah. Ya tapi ya dipasang juga ya nggak ada masalah, tapi ya efeknya ya nggak ada ya, karena sudah terpasang di sana diodanya, penyarahnya. Ini diisolasi untuk merapikan dulu biar nggak geser-geser kabelnya ya. Nah, jadi ini jalur yang ke biled ya, dan ini jalur yang ke rangka 1 ke plus aki langsung 1, dan ini yang ke saklarnya ya, 2 pin. Jalur dim sama jalur lampu utama, yang mana jalur ini berfungsi untuk menghidupkan relaynya ini. Dan ketika relay hidup, relay tugasnya untuk menghidupkan biled untuk menyambungkan langsung ke plus aki langsung. Nah, seperti itu untuk cara kerjanya ya. Ini saya coba pisah-pisah aja dulu menggunakan isolasi guys, jadi biar nggak membingungkan ya. Jadi ini jalur yang ke rangka, ukuran kabelnya yang ini 1,25 ya AVSS. Ini nih yang ke plus aki langsung kan di sini soldernya ini. Ini kita satukan ke sini aja nih guys, untuk memudahkan ya. Jadi ketika ini sudah terhubung ke rangka, jadi relay ini sudah dapat ground juga udah ya, karena sudah disolderkan ke sini. Oke, yang ini juga isolasi juga ya. Oke, mantap. Jadi jalurnya seperti ini. Ini yang ke minus biled ya. Ini plus dim, yang mana ini tidak tersambung ke relay ini, cuman lewat saja di sini. Tuh, dilewatkan aja kabel birunya. Sedangkan ini kabel merah yang ukuran 1,25 AVSS ya. Ini terhubungnya ke sini. Yang mana ini ke plus biled langsung. Yang ini tuh udah
Ya segitu ya untuk rangkaiannya. Sekarang kita rapikan menggunakan selongsong ya. Yang ke ini dulu, jalur ke plus aki langsung sama ke rangka ya. Kita kasih selongsong segini. Nah, ini jalur yang ke plus aki langsung kita kasih sekring dulu untuk pengaman ya. Nah, berarti satu kabel lagi yang lumayan panjang ya. Sesuaikan aja lah kalau ini posisinya ada di mana tuh, di belakang headlamp ya. Nah, panjangnya butuh berapa yang ke aki langsung? Nah, itu 1 meteran lebih ya. Berapa ya kira-kira ya? 150 lah ya, 150 cm ya panjangnya ya. Jadi ya kira-kira sendiri aja lah guys. Ini saya mungkin sekitar pokoknya 1 meter lebih nih saya motong kabel ini. Kita kasih sekunnya juga. Kita pasang ke rumah sekringnya guys. Sini. Nah, ini yang kerilinnya nih. Ke sini. Kita tekuk aja kayak gini nih. Nah, jadi pemasangan sekring biasanya saya kayak gini guys. Kita isolasi aja di sini ya. Biar rapi. Sama tinggal satu lagi. Belum saya kasih ininya ya, sekringnya ya. Nanti aja lah. Yang ini jalur ke saklar. Kita kasih selongsong dulu juga. Seperti ini. Dan untuk soketnya, ini kita sesuaikan dengan yang ada di saklar. Soketnya yang ada di saklar ini ya, 2 pin. Ini yang buat ceweknya ya, berarti ini kita kasih yang cowoknya. Oke, mantap. Kita sesuaikan. Pokoknya warna kabel sudah sama nih ya. Di sini merah sama biru juga. Jadi merah jalur lampu utama, biru jalur dim. Jadi yang biru sebelah mana nih? Sebelah sini. Kita masukkan merahnya yang sebelah sini. Oke, jadi ini untuk on off relaynya sama ke jalur dim pokoknya ya. Colok ke sini. Nah, ini ke rangka atau ke minus aki ya. Ini ke plus aki langsung yang merah. Yang ini menuju ke bilet sama jalur dim. Kita masukkan ke dalam selongsongnya dulu. Oke, kita kasih sekun. Sekun ukuran berapa ini ya? Lupa ya. Pokoknya ini sekun merek Utilux ya. 6 ya, 6 mili kayaknya. Oke, tiga-tiganya sudah dikasih sekun. Kita masukkan ke dalam soketnya ya. Nah, soketnya yang jenis kayak gini nih. Nah, ini ya kita sesuaikan dengan selera kita ya untuk memasukkan ke sini. Diposisikan di mana aja. Kalau saya biasanya untuk ground ditaruh di sini nih. Jadi ini jalur ke bilet. Jadi yang hitam minus bilet, yang merah plus bilet, yang biru itu dim atau ke solenoid ya. Sudah jadi relaynya kurang lebih seperti ini. Untuk relaynya ini saya taruh di dalam ini ya, menggunakan box rem guys. Ini sudah saya cuak-cuak nih untuk jalur kabelnya ya. Cuakannya kayak gini guys, kurang rapi dia. Udah relaynya kita masukkan ke dalam sini. Jadi ini nama boxnya box rem ya. Cari aja teman-teman kalau pengen box kayak gini, cari di online box rem itu ada. Oh iya, saya taruh ya kalau nggak lupa di keranjang pojok nanti ya untuk box remnya ini. Ya pokoknya semua bahan-bahan ini akan saya taruh di keranjang pojokan ya. Udah kayak gini. Ini sampai 4 buah relay juga masih muat nih box rem ini ya. Jadi buat yang menggunakan contoh pakai D2 masih menggunakan box ini guys, masih bisa ya. Ini saya nggak punya bautnya cuman nih. Bautnya ukuran berapa ya? Susah juga nyari guys. Saya nggak tahu ukuran bautnya ya. Ya ada, pasti ada di online jualnya, cuman
Ukuran berapa itu yang saya nggak tahu guys. Jadi udahlah dilem aja kayak gini. Sudah jadi relaynya ya. Nah, kayak gini. Oke, selesai guys. Waktunya kita tes ya. Dan ini udah saya kasih bilet. Jadi di jalur ini nih dari relaynya ya. Nah, ini ke sini. Ini kan jalur biletnya nih. Plus bilet sama groundnya sama dimnya. Ini udah saya coba hubungkan ke bilet ya. Nih, ya single bilet maupun double bilet ya sama ya. Karena kalau double bilet aku juga di paralel kan. Ini yang plusnya nih ke kabel merah. Ini jalur solenoidnya ini satu ke jalur kabel warna biru, jalur dim, groundnya ya ini, dan solenoidnya jalur satunya lagi kan ke ground ya, ke minus ini. Udah, pokoknya tersambung udah biletnya. Dan ini soketnya yang dari relay ke saklar revonya. Ini menggunakan soket 2 pin kayak gini. Untuk ini ya, sekringnya ini saya gunakan 20 ampere. Ini juga banyak yang nanya nih, sekring gunakan yang berapa ampere bang? Ini sesuaikan dengan ininya guys. Kalau ininya butuh berapa ampere gitu. Contoh ini sekitar 7 amperan, gunakan 10 ampere ya bisa. Kalau 2 bilet ya gunakan 20 ampere gitu guys. Dan ya pokoknya ya gitulah. Ya kasih 20 ampere aja lah ya gampangnya ya. 20 ampere, 25 ampere gitu guys. Kalau pakai double bilet guys. Apalagi ya ini pokoknya ini ibaratnya sudah tersambung ke aki langsung, kabel ini sudah tersambung ke minus aki langsung ini ke rangka motor gitu ya contohnya ya. Dan ini sudah dicolok ke motornya gitu guys, ke soket gitu tuh yang ke headlamp. Dan oh iya ini nih. Jadi ini saya kasih lampu di sini, jadi ibaratnya ini lampu senja ya. Jadi jalur senja itu nyambungnya ke sini guys, ke soket yang di sini. Jadi nanti pakai soket bawaan di motornya tuh di headlampnya ya. Mana nih nggak masuk guys. Kita masukkan dulu. Nah, pokoknya ini sudah tersambung semuanya. Kita tes untuk fungsinya. Pertama, coba di ini dulu lah ya, pas beam dulu ya. Oke. Dalam posisi off kayak gini, di pas beam langsung bisa ya. Tapi kalau dim ini nggak bisa guys. Ini harus menyalakan lampu utamanya dulu kalau yang ke atas ke sini. Pokoknya pas beamnya udah fungsi. Sekarang ini saklar revonya. Kita coba senja on ke tengah ya, senja on ya. Nah, senja sudah on, jadi udah berfungsi ya. On bilet ke sini. Nah, bilet sudah on. Kalau ngedim, nih bilet sudah on, ngedim ke atas sini. Nah, bisa dia. Ya pas beamnya juga langsung bisa gini. Jadi untuk yang dim ke atas ini harus menyalakan bilet dulu dari sini. Jadi gitu guys. Jadi kalau nggak nyala di sini, kalau di dim ke atas ini nggak bisa. Tapi ke bawah bisa ya. Kalau pas beam walaupun ini mati kayak gini, ke bawah, nah iya bisa. Jadi seperti itu guys. Oke, sudah berfungsi semua ya. Jadi seperti itu untuk tutorial cara PNP-in saklar revo ke Vario LED out 125 ataupun 150 sama aja ya. Oke, sampai sini aja videonya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya guys.